Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas vektor kecepatan dan percepatan serta GLB, gerak lurus beraturan, dan gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Nah, kita mulai dari vektor dulu. Ini vektor kecepatan. Misalkan saya punya suatu partikel atau suatu objek bergerak ya dengan lintasan begini, misalkan dari titik ini sampai sini, misalkan kita ukur kecepatannya. Nah, ini dia vektor posisi dulu ya. Misalkan ini vektor R1 ya. Ini vektor R2 ya. Nah, vektor R1 ini dia kalau diproyeksi terhadap sumbu X ini jadi X ya. X1. Ini sumbunya jadi Y1 ya. Begitu juga yang R2. Ini X2 ke sumbunya jadi Y2 ya. Jadi persamaan posisinya ya untuk R1 sebesar X1 arah sumbu X atau I tudung plus Y1 J tudung. J tudung artinya vektor satuan menunjukkan arah pada sumbu Y positif. Begitu juga dengan R2 ya. Jadi X2 I tudung Y2 J tudung ya. Nah, sekarang pertanyaannya berapa kecepatan rata-rata ya, dari R1 ke R2. Jadi kita harus buat vektor perpindahannya ya, dari sini ke sini ya. Nah, ini disebut sebagai delta R. Delta R itu adalah, kalau kita lihat kaidah penjumlahan vektor, maka delta R ini adalah R2 min R1. Jadi delta R itu adalah R2 minus R1 ya. Nah, jadi delta R di sini adalah, kita langsung masukkan saja R2 ya. R2 jadi gini, dia vektor komponen-komponennya hanya bisa dijumlahkan jika dia satu arah, I dengan I, J dengan C. J dengan I nggak bisa dijumlahkan, intinya gitu ya. Jadi maka kalau kita lihat ini, maka R2 min R1 kita ambil ini dulu, X nya dulu, berarti X2 min X1 pada arah sumbu X itu dong kan, per delta T ditambah dengan sumbu Y sekarang, Y2 min Y1 pada arah sumbu Y dibagi delta T. Nah, inilah kecepatan rata-rata dari partikel atau objek yang bergerak dari R1 ke R2 tadi ya. Nah, selanjutnya bagaimana dengan kecepatan sesaat? Nah, kecepatan sesaat ini artinya delta T-nya ini ya mendekati 0. Jadi misalkan dari sini R1, nah berapa kecepatan di titik ini misalkan ya. Nah, itu kita bisa gunakan konsep kecepatan sesaat. Nah, kecepatan sesaat adalah dr per dt, artinya turunan posisi terhadap t. Misalkan kita ambil di sini sebagai r misalnya. Berarti kalau r misalkan fungsinya adalah misalkan pada sumbu x, x I tudung, pada sumbu y, y tudung. Nah, maka bagaimana kecepatan sesaat? Tinggal kita masukkan itu. Jadi sama dengan d per dt, r-nya saya masukkan x I tudung plus y tudung. Nah, saya pisahkan antar komponen, antar vektor satuan ya. Jadi dx per dt I tudung plus dy per dt y tudung ya. Nah, jadi inilah dx per dt ini kan tadi nih ya. Dx per dt adalah kecepatan itu sendiri ya. Jadi v sama dengan Vx ya, karena pada sumbu X ya, Vx ini Vx, ini Vy ya. Vx I tudung plus Vy Y tudung. Nah, ini kira-kira nilai vektor kecepatannya. Nah, sekarang bagaimana dengan percepatan? Nah, kita pertama mulai percepatan rata-rata ya. Jadi penurunan vektor kecepatan terhadap waktu. Jadi kalau dari posisi penurunan 2 kali terhadap waktu, kira-kira begitu. Nah, ini misalkan saya punya V1, V2 berapa arat-aratannya, tinggal kita kurangi ya. X sama X, Y dengan Y, sama aja kaidahnya dengan sebelumnya. Jadi V2X min V1X ya gitu ya, per delta T terhadap I tudung ya, ini sumbu X, dengan V2Y min V1Y per delta T dengan arah J tudung. Nah, gitu. Lalu bagaimana dengan kecepatan sesaat ya? Nah, misalkan konsep kecepatan sesaat ya sama dengan ini bukan kecepatan, percepatan ya. Nah, ini konsepnya sama dengan kecepatan sesaat. Jadi
tinggal kita turunkan kecepatan terhadap waktu ya. Nah, maka kita bisa input misalkan ini persamaan kecepatannya ya. Maka d per dt, v nya saya masukkan, vxi plus vyj. Nah, ini saya pisahkan per komponen karena dia tidak bisa dijumlahkan ya. Jadi dvx per dt G-tudung plus dvy per dt J-tudung. Nah, ini adalah AX, sedangkan ini adalah AY. Jadi vektor percepatan sesaat A adalah AX I-tudung plus AY J-tudung. Nah, gitu. Kira-kira begitu. Nah, ini akan kita gunakan pada kasus-kasus nanti ya, yang spesifik ya. Nah, kita contoh soal saja supaya lebih paham. Sebuah partikel memiliki posisi persamaan X sama dengan CT pangkat 3. C ini adalah konstanta, satuan M per S pangkat 3. Tentukan kecepatan dan percepatan sesaat. Nah, kecepatan saat kan rumusnya gini, V sama dengan dx per dt. Ya, seperti yang tadi. Kita masukkan aja X-nya. D per dt, X-nya berapa tadi? CT pangkat 3. Nah, ingat ini rumus turunan ya. Ini dapat harusnya di kalkulus. Misalkan Y sama dengan A pangkat N, maka DY per DA berapa? Nah, jadi N-nya turun ke sini, A-nya jadi N-1. Nah, ini rumus umumnya ya. Maka V di sini adalah kita keluarkan dulu C-nya ya, karena ini konstanta, nggak ada kaitan sama waktu. Di C D per dt ini T pangkat 3 ya. T pangkat 3. Nah, baru kita masukkan rumus ini. Maka C 3-nya turun kali 3 jadinya T pangkat 2 karena 3 min 1. Maka artinya 3C T2. Inilah kecepatan saat. Lalu bagaimana dengan percepatan saat? Nah, sama saja A sama dengan dV per dt. Tinggal kita masukkan D per dt, V-nya masukkan 3C T2. Nah, 3 dan C ini konstanta, nggak ada kaitan sama waktu ya. Jadi kita keluarkan aja 3C, jadi sisanya D per dt T kuadrat. Nah, ini kita sekarang dengan mudah mencarinya. A sama dengan 3C, ini 2 turun ya, kita seperti ini, jadi kali 2, T-nya pangkat 1 karena 2 min 1, 1. Nah, jadi begini, ini jadinya 6CT. Nah, inilah percepatan sesaat dan ini kecepatan saat. Oke, gampang ya. Ini salah satu aplikasinya. Nah, sekarang kita lanjut ke gerak. Gerak itu secara umum di fisika dibagi jadi 2 ya. Ada namanya gerak lurus beraturan, ya GLB. Ada yang gerak lurus berubah beraturan, GLBB ya. Bedanya apa? Jadi GLB ini kecepatannya tetap ya. Mau detik ke 0 sampai ke sekian, V selalu sama. Sedangkan GLBB kecepatan berubah ya. Percepatannya yang tetap, itu bedanya. Nah, contohnya misalkan saya punya saya berlari di sini atau ada objek bergerak pada titik T sama dengan 0, misalkan V-nya 5 meter per detik. Nah, kalau dia GLB, ini GLB, maka waktu setelah 5 detik V-nya selalu sama, 5 meter per detik. Lalu bagaimana dengan GLBB? Misalkan di sini 5 meter per detik. Setelah 5 detik apa yang terjadi? Pasti V-nya di atas 5 meter per detik ya, karena ada percepatan konstan. Intinya seperti itu aja konsep dasarnya. Nah, ini rumus GLB ya. Jadi VT sama dengan VO, artinya kecepatan pada T berapapun akan sama dengan kecepatan awal X V0 kali T ya. Nah, ini GLBB. Jadi rumus dari kecepatan GLB adalah VT sama dengan V0 plus AT. VT itu kecepatan pada detik ke T, V0 kecepatan awal, A itu percepatan, T itu waktu. Nah, contoh kita ingin mencontohkan, misalkan ini kita buat grafiknya yaitu GLB. Misalkan V0 itu 5 meter per detik. Nah, misalkan A-nya itu 1 ya, M per S kuadrat. Nah, lalu buatlah grafiknya. Nah, misalkan ini sumbu Y-nya V ya, misalkan ini sumbu 5, ini 10 ya, ini misalkan 1, 2, 3 ya, 1, 2, 3. Ini detik, ini meter per detik ya, yang di V. T-nya itu 1 detik, yang sumbu Y atau V itu meter per detik. Nah, sekarang kita buat gambarnya ya. Misalkan pada saat T sama dengan 0,
Nah, kita pakai rumus ini ya. Jadi VT sama dengan V0. V0-nya itu kan 5 ya. A kali 0, 0. Berarti 5. Nah, kita di sini. Pada saat T sama dengan 0. Sekarang T-nya sama dengan 1 ya. Maka VT-nya sama dengan 5 ditambah A akan 1. 1 kali 1, 1. Sama dengan 6. Jadi VT-nya 6 pada saat 1. Kira-kira 6 di sini. Kita contoh saja ya. Nah, ini T1 itunya 6. Nah, lalu bagaimana dengan T sama dengan 2? Nah, oke, VT-nya kita masukkan ke rumus ini. Berarti 5 ditambah 1 kali 2, 2. Jadi 7 ya. Jadi kira-kira 7 di sini ya. Oke, pada saat 2. Nah, ini. Saya garis lurus. Nah, dia linear ya. Kecepatannya meningkat secara linear. Nah, ini ada rumus ya. Perpindahan untuk GLBW adalah kecepatan rata-rata dikali waktu. Berapa kecepatan rata-rata? Nah, ini kan sebenarnya kecepatan itu kan di sumbu Y ini. Ya, ini kan sumbu Y-nya nih. Ini V ini. Ini kecepatannya ya. Ini di titik ini kan V0 ya. V0. Nah, di titik ini adalah VT sama dengan V0 plus AT. Ya enggak? Ya. Nah, berapa rata-rata? Berarti ini kan ingat fokus ke sumbu Y. Ini kita tinggal dibagi 2 aja kan? Ya enggak? Misalkan ini 2 ya bagi 2, soal 5 bagi 2 gitu. Berarti ini V rata-rata yang ada di tengah-tengah antara V0 dan VT. Berarti V rata-rata itu adalah setengah ya dikali dengan V0 plus VT. Nah, ini kecepatan rata-rata. Lalu berapakah delta X-nya? Nah, ini yang kita masukkan ke sini. Jadi delta X sama dengan setengah V0 plus VT kali T. Nah, kira-kira begitu ya. Nah, kita jabarkan lagi ke next slide aja ya. Jadi delta X sama dengan setengah V0, saya keluarkan aja, plus setengah VT dikali T ya. Nah, ini jadinya setengah V0T plus setengah VT kali T. Nah, saya sekarang ganti VT ini rumusnya tadi adalah V0 plus AT. Nah, saya ganti saja jadi setengah V0 plus setengah kali V0 plus AT kali T ya. Ini saya selesaikan dulu. Ini kali setengah V0 plus setengah AT. Nah, kali T lagi. Ini kan ada T-nya. Berarti setengah V0 kali T plus setengah AT kuadrat. Nah, saya baru tambahkan dengan itu. Jadi delta X sama dengan setengah V0. Nah, ditambahkannya ini plus setengah V0T plus setengah AT kuadrat ya. Sorry, ini V0T ya. Ini berarti setengah V0T. Nah, ini dengan ini kan sama. Setengah tambah setengah jadi 1. Jadi V0 kali T plus setengah AT kuadrat. Inilah persamaan GLBB yang mungkin sering kita jumpai kalau ketika kita SMA ya. Delta X sama dengan V0 kali T plus setengah AT kuadrat. Kadang delta X disebut juga S atau jarak ya. Mana aja sama ya. It's okay. Nah, sekarang kita coba ganti T-nya ini ya. Ini persamaan ini harus diingat-ingat. Nah, kita coba ganti T ini dengan parameter lain. Dari kan VT sama dengan V0 plus AT kan. Maka T-nya adalah V0-nya pindah ke kiri jadi VT min V0. A-nya pindah harus jadi per A. Jadi ini saya ganti dengan ini ya. Nah, T-nya saya masukkan ke persamaan delta X. Jadi delta X sama dengan V0 kali T, berarti kali VT min V0 per A ya. Terus plus setengah A kali T kuadrat, berarti VT min V0 per A kuadrat. Nah, ini saya selesaikan ini dulu. Ini kan VT kuadrat 2 kali VT kali V0 jadi min 2 VT V0 min V0 kuadrat jadi plus V0 kuadrat per A kuadrat ya. Nah, ini saya kali dengan ini setengah A. Jadi artinya ini A-nya sama ini sisa 1 di bawah, jadi VT kuadrat min 2 VT min VT V0 plus V0 kuadrat per 2A. Nah, ini sekarang beres. Ini kita jabarkan juga.
ini V0 VT min V0 kuadrat per A. Nah, ini saya jumlahkan ya. Jadi delta X sama dengan saya boleh VT V0 ini nggak masalah ya, karena perkalian VT V0 min V0 kuadrat per A ditambah dengan VT kuadrat min 2 VT V0 plus V0 kuadrat per 2A. Nah, kita samakan menjadi 2A. Jadi ini dikali 2 dibagi ini. Ini kali 2 berarti 2 VT V0 min 2 V0 kuadrat ya per 2A ya. Ini tinggal dibagi aja. Ditambahkan VT kuadrat min 2 VT V0 plus V0 kuadrat. Nah, ini kita bisa sederhanakan, ini hilang ya, saling menghabiskan. Nah, VT kuadrat min 2 V0 plus 1. Jadi sisanya min 1. Ya, min 1 V0. Jadi delta X sama dengan min V0 kuadrat plus VT kuadrat per 2A. Nah, ini saya bisa dengan mudah mencari persamaan VT kuadrat ya. VT kuadrat adalah 2-nya pindah ke sini. Jadi 2A delta X ya, itu delta X. V0-nya pindah jadi plus V0 kuadrat, nah gitu ya, plus 2A delta X. Inilah persamaan lain yang diperoleh dari GLBB. Nah, ini kalau SMA dulu ini sering banget ditemukan rumus ini dan rumus yang ini ya. Nah, itu harus dicatat rumus-rumus ini untuk nanti menyelesaikan masalah-masalah di soal di fisika. Nah, ini contohnya nih. Sebuah bola dilemparkan ke atas dengan kecepatan 0,30 meter per detik. Nah, jika percepatannya 10 meter per detik ke arah bawah, nah berapakah waktu yang dibutuhkan untuk mencapai titik tinggi? Nah, kita jawab ya. Pertanyaannya ini apakah GLB atau GLBB? Ada percepatan, berarti udah pasti GLBB. Ya, berarti kita gunakan persamaan GLBB tadi ya. Nah, dia ditanyakan waktu sampai mencapai titik tinggi. Contohnya gini, misalkan ini tanah ya. Nah, bola dilempar terus sampai di titik tinggi di sini. Baru turun lagi. Artinya apa di sini titik tertinggi itu? Artinya kecepatan VT-nya pada saat itu ada 0 ya. Sempat berhenti terus turun lagi. Itulah clue yang bisa kita ambil. VT sama dengan 0. Nah, GLB kan ada GLBB ada banyak tadi ya. Contohnya rumus GLBB itu kan VT sama dengan V0 plus AT. Nah, kita coba gunakan ini ya. Nah, ini A-nya untuk A yang positif. Ya, artinya A-nya searah dengan V0 ya. Tapi ini kan percepatannya ke bawah, bolanya bergerak ke atas ya. Artinya A-nya itu berbeda arah, artinya negatif. Ya, biasanya percepatan yang benar adalah G ya. Ini yang dimaksud sebenarnya G. Nah, berarti VT ini berubah rumus jadi VT sama dengan V0 min GT. Kenapa min G? Karena dia berlawanan arah dengan kecepatannya ya. Jadi dia mengurangi kecepatan awal tadi ya. Nah, ini terus kita pada titik tertinggi nanti VT0 berarti 0 sama dengan V0 min GT. Nah, GT-nya pindah ruas jadi GT sama dengan V0. Berarti T sama dengan V0 per G. Kita masukkan saja V0-nya adalah 30 ya. G-nya 10. Dapatnya 3 sekon ya. Nah, 3 detik dia dari dilemparkan sampai titik tertinggi. Nah, berapakah jarak ke titik tinggi tersebut? Nah, kita kan ada tadi ada persamaan delta X sama dengan ya, saya tulis lagi di sini V0 kali T plus setengah AT kuadrat. Ada lagi tadi kita peroleh delta X sama dengan VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2A delta X. Nah, pertanyaan manakah yang kita gunakan persamaan untuk ini? Kita lihat aja yang sudah diketahui adalah T-nya ya, ini T udah ketahui. Terus selain T itu V0 ketahuan ya. Terus A-nya ketahuan. Nah, ini aja. Delta X titik tertinggi berarti delta X sama dengan V0-nya 30 ya, T-nya itu kali 3 plus setengah A-nya kan menjadi min G karena berlawanan arah. Jadi min 10 kali T kuadrat 3 kuadrat 9 ya. Jadi ini 30 kali 3 90 min 5 kali 9 ya sama dengan 45 ini ya. Jadi sama dengan 90 min 45. Dapatnya 45 meter. Nah, inilah ketinggian maksimum yang diperoleh oleh bola tadi sebelum dia turun. Nah, mungkin itu saja yang bisa sampaikan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.